Sehari pasca putusan MK, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar langsung bergerak melakukan silaturahmi politik ke kantor DPP PKS maupun Nasdem Tower. Selain itu, politik merangkul juga terus digaungkan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terhadap lawan politik di Pilpres 2024. Benarkah akan segera ada partai di luar koalisi yang dirangkul masuk ke dalam koalisi Prabowo Gibran? Sudah bergabung bersama kami Wasekjen PKB Saiful Huda, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade, dan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat sore, Kang Saiful Huda, Bang Andre, dan juga Mas Hanta. Ya, sore Sylvia, Bang Hanta, dan Bang Saiful Huda. Oke, terima kasih sudah hadir di Prime Time News. Oke, Kang Saiful Huda, saya ke Anda dulu karena tadi ikut mendampingi Gus Imin ke Nasdem Tower. Sebelumnya Gus Imin sudah ke kantor DPP PKS bersama Anies. Jadi apa sebetulnya tujuan utama safari politik Gus Imin ke partai-partai pengusung pasca putusan MK kemarin? Ya, tadi Gus Imin datang silaturahmi ke Bang Surya. Yang pertama mengucapkan terima kasih selama Pilpres bisa membangun koalisi dengan Nasdem dan akhirnya terwujud pasangan 01 Mas Anies dan Gus Muhaimin. Yang kedua, tentu karena proses Pilpres sudah selesai, ditutup oleh keputusan MK, secara otomatis koalisi Partai Perubahan yang selama ini mengusung pasangan Amin, yaitu PKB, Nasdem, dan PKS, dinyatakan bubar. Tapi saat yang sama, tadi Bang Surya mengistilahkan menutup buku lama dan akan membuka lembaran baru di buku baru. Nah, pada konteks itu kedua beliau bersepakat, baik Bang Surya maupun Gus Imin, selaku kedua-duanya sebagai ketua umum. Yang ketiga, tadi juga menyampaikan bahwa saling tukar informasi, sebagaimana berita yang sedang berkembang. Bang Surya sudah mengucapkan selamat menerima hasil keputusan MK. Saat yang sama, Gus Muhaimin selaku Ketua Umum DPP PKB juga menyatakan menerima dan memberikan selamat pada pasangan 02. Nah, yang ketiga tadi juga sempat dibahas, tadi juga ditanyakan oleh teman-teman media, bahwa posisi kami hari ini sama dengan teman-teman di Nasdem, bahwa ucapan iringan selamat kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran itu satu fase, dan tadi dua-duanya menyatakan bahwa sampai hari ini belum membahas menyangkut soal apakah akan gabung di dalam pemerintahan Pak Prabowo atau tetap di luar, sebagaimana yang menjadi komitmen kedua belah beliau. Butuh check and balances yang kuat bagi kesehatan demokrasi kita di masa-masa yang akan datang. Baik, Kang Saiful Huda, tadi kami sempat mencatat bahwa ada pernyataan soal mendukung pemerintahan yang baru. Ini bisa ditegaskan sekali lagi, maksudnya mendukung pemerintahan baru ini dalam konteks apa? Ya, formatnya yang memang belum ketemu. Semangatnya, tantangan ke depan cukup luar biasa. Itu butuh kira-kira semangat untuk saling menopang. Nah, saling menopang itu bisa yang difahami oleh Bang Surya maupun Gus Muhaimin, bisa di dalam dan juga bisa di luar. Jadi semangatnya memberi kesempatan seluas-luasnya untuk kesuksesan Pak Prabowo. Nah, formatnya apakah PKB atau Nasdem bergabung di dalam koalisi pemerintahan Pak Prabowo, itu yang tadi beliau berdua menegaskan belum ada agenda terkait dengan itu. Baik, berarti ditegaskan dalam forum ini setidaknya belum ada kesepakatan apakah akan bergabung ke dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan ya, tetapi semangatnya adalah mendukung pemerintahan baru nanti. Begitu ya, Kang Saiful? Betul, jadi sekali lagi memang belum ada sama sekali
sikap baik dari Pak Surya maupun Gus Imin yang mewakili dua institusi yang berbeda ini, Nasdem dan PKB, yang menyatakan gabung di dalam koalisi pemerintahan Pak Prabowo. Jadi masih pada posisi memberi support, memberikan semangat. Formatnya seperti apa? Tadi kedua belah beliau menyampaikan ya bisa di luar, bisa di dalam. Baik, oke. Bang Andre menanggapi apa yang disampaikan tadi dalam pertemuan Nasdem dan juga PKB bahwa semangatnya adalah mendukung pemerintahan baru, tetapi belum diputuskan formulanya apakah akan berada di dalam ataupun di luar pemerintahan. Bagaimana tanggapan dari Gerindra? Ya, tentu setiap partai punya mekanisme dan independensi cara untuk mengambil keputusan. Ya, apakah nanti PKB atau Nasdem atau partai-partai yang lain akan bergabung bersama kami, tentu ada mekanisme internal masing-masing. Tapi yang jelas, kalau di pihak kami, seperti disampaikan Pak Prabowo waktu pertemuan di Nasdem Tower, ya, kami selalu mengajak, kata beliau kan. Karena begini, berulang-ulang kali beliau menyampaikan bahwa syarat Indonesia menjadi negara maju itu, Zilfi, Indonesia ini harus guyup dan rukun dan harus bersatu. Makanya setelah nanti insya Allah besok penetapan KPU, mungkin ke depan akan ada pertemuan-pertemuan antar pimpinan partai politik. Ya, kita berharap nanti akan ada pertemuan Gerindra dan PKB, Gerindra dengan partai yang lain untuk menunjukkan kepada masyarakat Indonesia setelah kita berkompetisi secara keras, sekarang saatnya kita bersatu, membangun kerukunan dan membangun keguyuban. Yang kedua adalah Pak Prabowo selalu menyampaikan berulang-ulang kali juga bahwa seandainya takdir Allah memutuskan beliau menjadi Presiden Indonesia ke-8 dan juga mandat diberikan rakyat kepada beliau, beliau akan menjadi Presiden seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya Presiden pemilih 02, dan juga beliau sudah menegaskan berulang-ulang kali, beliau akan mengajak seluruh kekuatan yang ada untuk bersama-sama bergotong royong membangun pemerintahan, membangun Indonesia yang jauh lebih baik. Jadi tentu sekali lagi Partai Gerindra dan Pak Prabowo sangat terbuka agar partai-partai terbuka berkomunikasi dengan partai-partai lain dan akan mengajak partai-partai lain bergabung bersama-sama bergotong royong membangun bangsa dan negara. Itu komitmennya Pak Prabowo. Oke, frasa mengajak semua partai untuk bergabung, bergotong royong, membangun Indonesia itu kan banyak diartikannya macam-macam nih Bang Andre. Ada yang mengartikan itu adalah ajakan untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan, ada juga yang mengartikan tidak mesti bergabung dalam koalisi pemerintahan. Nah, dalam ini tawaran yang akan disampaikan Pak Prabowo ke partai-partai lain itu dalam konteks yang mana? Tentu konteksnya pertama silaturahim. Kita merajut kebersamaan, membuka komunikasi setelah berkompetisi. Nanti tentu setelah berkomunikasi, bersilaturahim, ya, merajut kebersamaan, tentu akan ada pembicaraan-pembicaraan. Nah, apakah nanti ada yang ingin bergabung atau tidak, ya tentu kita serahkan kepada masing-masing partai. Yang jelas tentu Pak Prabowo berharap, ya, karena komitmennya Pak Prabowo ya, ingin mengajak seluruh kekuatan politik untuk bergabung, tentu harapan kita partai-partai bisa bergabung. Tapi sekali lagi kan keputusan ada di ranahnya internalnya Bang Saiful Huda gitu loh. Kita kan tidak bisa maksa PKB bergabung. Nah, Bang Saiful Huda lah ya bersama-sama internal PKB akan memutuskan gitu loh. Tapi tentu Partai Gerindra dan Pak Prabowo selalu terbuka kalau ada yang ingin bergabung. Apalagi PKB kan sahabat lama kami. Ya, jodoh yang tertunda itu. Baik, Mas Hanta, kita melihat sekarang tinggal beberapa partai yang ada di luar koalisi Indonesia Maju, ada PDI Perjuangan, P3, Nasdem, PKB, dan juga PKS. Di antara 5 partai ini mana yang paling berpotensi untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, semuanya berpotensi, tinggal derajat potensi terbesarnya nanti, Zilvia. Memang setelah kita harus menghargai ya pihak 01 maupun 03 sudah melakukan gugatan, bahasa hukumnya gugatan, politiknya perlawanan secara konstitusional. Jadi dalam koridor demokrasi. Kemudian sudah ada putusan dan sudah mengucapkan selamat. Itu posisi satu yang pertama. Yang kedua,
Nah, fase ini kita akan lihat semakin intensif komunikasi, negosiasi, dan lobby politik, Zilvia. Saya ingin jawab pertanyaan Zilvia. Pertama adalah kelompok yang sudah ada dalam koalisi Indonesia Maju itu, yaitu antara Gerindra, Partai Amanat Nasional, Demokrat, dan Golkar, itu akan semakin intensif pertemuan dengan Pak Prabowo. Dalam rangka apa? Dalam bicara tentang nomenklatur kabinet, posisi jatah menteri berapa, bagaimana programnya ke depan, dan bahkan rekomendasi nama menteri. Itu pasti sepanjang 6 bulan ke depan sampai dengan 20 Oktober akan semakin intensif. Nah, yang kedua, ada partai di luar pemerintahan, yaitu tadi disebutkan Zilvia, ada Partai Nasdem, ada PKB, ada PD Perjuangan, dan PKS. Kalau P3 sebenarnya tidak terlalu relevan, karena tidak lolos, tidak punya kursi di DPR, tidak memiliki posisi tawar yang kuat. Nah, dari 4 ini paling mungkin mana yang paling mungkin, saya bukan, nanti bisa disimpulkan paling mungkin atau paling progresif pertemuannya, atau paling tidak kemajuan, kita lihat hilal politiknya itu dari pertemuan para veto player dulu, Sylvia. Pertama, Partai Nasdem itu adalah menurut saya yang paling mungkin, bukan paling mungkin dari sisi Nasdemnya, tapi dari perkembangannya. Yaitu kita lihat Pak Surya Paloh sudah bertemu dengan Pak Jokowi setelah pertarungan Pilpres. Pak Surya Paloh juga sudah pernah bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Itu tidak dimiliki oleh 3 atau 4 partai yang lainnya. Belum. Sementara PD Perjuangan ini sedang berbicara kemungkinan pertemuan Prabowo dan Megawati, Pak Prabowo dan Ibu Mega. Ini kalau ternyata pertemuan itu berhasil, ada potensi PD Perjuangan juga akan bergabung. Tapi kalau pertemuan itu gagal, maka potensinya mengecil. Nah, karena itu rutannya paling mungkin adalah dengan 48% kekuatan kursi di parlemen, Kim sekarang ini masih butuh untuk menyukseskan agenda pemerintahan ke depan, bagaimana agar politik stabil. Maka kalau bertambah Partai Nasdem itu sudah 60%. Sebenarnya dalam konteks tadi kata Mas Saiful Huda, kesehatan demokrasi, kedemokrasi kesehatan, ini sudah cukup. Koalisinya namanya pas terbatas atau simple majority, jadi mayoritas sederhana, 60% paling ideal itu. Tapi saya yakin tidak cukup bagi Bang Andre, bagi Pak Prabowo. Pasti tidak hanya Pak Prabowo, Pak Jokowi, sebelumnya Pak SBY membangun koalisi kalau bisa sebesar-besarnya. Nah, kemungkinan yang diajak selanjutnya yang akan tadi istilahnya Zilvia, akan dirangkul atau dirayu atau dibujuk bergabung pemerintahan, potensi pertama Nasdem, yang kedua ya kalau satu paket PKB masuk di sana, meskipun rutenya beda, mungkin Pak Saiful Huda masih agak malu-malu atau apalah nanti seperti apa, tapi paling tidak kalau diputuskan di partai saya setuju itu, karena 2 faktor, karena mekanisme internal partai, karena ada veto player pengaruhnya, apakah bisa langsung Pak Muhaimin Iskandar atau Pak Surya langsung bisa memutuskan, atau ada mekanisme partai, karena itu disebut membutuhkan keputusan partai, seperti PKS misalnya, itu pasti membutuhkan. Atau yang kedua, memang negosiasinya belum tercapai nih, Zilvia, belum ada kesepakatan politik, kan tidak mungkin di dalam politik tidak ada makan siang gratis, harus itu ada yang dibarterkan secara politik, dan itu sah-sah saja dalam politik konteksnya realistis dalam konteks ini ya, dinamika politik yang sejatinya. Nah, karena itu kalau PKS agak berbeda. PKS posisinya menunggu apa? Menunggu diajak. Saya termasuk yang ragu PKS akan menolak kalau Pak Prabowo mengajak dalam pemerintahan. Kan PKS ini selalu bersama dengan Gerindra. Jadi kalau kita urutkan tadi, yang sudah tidak bertepuk sebelah tangan, yang sudah relatif ketemu, itu memang Partai Nasdem. Lalu kita tidak tahu peluangnya masih 50-50, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PKB kalau selalu akan bersama dengan Nasdem, ya itu tanda-tanda akan berada di pemerintah. Kalau saya ditanya, saya lebih setuju PKB dan Nasdem saja berada dalam pemerintahan, sementara PD Perjuangan dan PKS berada di luar pemerintahan. Untuk apa? Karena mereka genetik politiknya memang pengalaman di luar pemerintahan, cukup piawai PKS dan PD Perjuangan, kemudian sudah terbukti bahkan ada 10 bahkan 20 tahun di luar pemerintahan mungkin. Kemudian juga mereka saya kira paling kecil kemungkinan langkah-langkah politik ke depan. Nah, yang menarik satu lagi, Zilvia, analisa ingin saya sampaikan dari sisi Pak Prabowo, partainya Pak Andre, kenapa sepertinya membidik 2 kingmaker dan queenmaker yang sangat berpengaruh ya. Pak Prabowo bertemu Pak Surya sudah tercapai, sepertinya ingin bertemu Ibu Megawati. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat dengan Pak Muhaimin, Pak Salim Segaf Abdul, tapi 2 ini dulu. Karena saya punya 3 analisa singkat. 1, ini diperlukan oleh Pak Prabowo dan koalisi secara keseluruhan untuk mendapatkan pesan rekonsiliasi.
Jadi kalau ternyata sudah bisa bertemu, paling tidak, apalagi bisa bersatu dalam satu koalisi, maka bisa meleburkan, mencairkan 01, 03, 02 itu tidak ada lagi. Pesan untuk persatuan nasional tercapai ketika ada pertemuan dengan Pak Surya sudah selesai, apalagi dilengkapi dengan Ibu Mega. Itu satu. Yang kedua, lebih dalam lagi, adalah dalam rangka memperkuat dan memperbesar koalisi. Dalam rangka apa? Tadi stabilitas pemerintahan hubungan dengan parlemen, untuk menyukseskan agenda pemerintahan, untuk menunaikan janji-janji kampanye ini tidak cukup 45%, 48% kursi hari ini, 50% belum cukup. Pasti jalan buntu, deadlock. Karena itu dibutuhkan. Kalau bergabung PKB dan Nasdem, maka ini akan memperkuat, apalagi ditambah partai lain, memperkuat barisan koalisi Pak Prabowo. Stabil, bisa menyukseskan agenda-agenda pemerintahannya. Nah, yang ketiga menurut saya, ini juga perlu dalam mengelola bandul koalisi. Terlalu jauh mungkin, tapi ini dicatat, kemungkinan terjadi. Bagi Pak Prabowo penting, datangnya misalnya Partai Nasdem, Pak PKB bergabung dengan pemerintahan, itu kabar baik bagi Pak Prabowo. Karena apa? Koalisi semakin perkuat, Pak Prabowo semakin kuat posisinya sebagai presiden, tetapi mungkin menjadi kurang baik kabarnya bagi partai yang sudah dalam pemerintahan. Misalnya Golkar, apa Golkar senang PD Perjuangan bergabung dan PKB bergabung. Kemudian Demokrat apakah sangat bahagia kemudian Partai Nasdem bergabung di dalam koalisi? Belum tentu. Kalau mau jujur, mereka sebaliknya, kabar kurang baik. Karena kuenya berkurang dan seterusnya, pengaruh politiknya berkurang. Sementara bagi Pak Prabowo ini penting dua hal. Satu, secara partai dia untuk mengimbangi partai yang sudah ada. Kemudian datang partai yang baru, ini semakin bagus, semakin bandulnya, keseimbangannya ada di internal. Saya ingin mengeksplorasi lebih jauh alasan pertamanya Mas Hanta soal pesan rekonsiliasi. Ada figur yang sudah kuat di dalam, Pak Jokowi namanya, dan juga Pak SBY. Begitu masuk Pak Surya Paloh, masuk juga Ibu Megawati atau yang lainnya, ini akan semakin banyak figur-figur kuat yang saling mengimbangi. Sampai di situ dulu, Mas Pak Hanta. Prabowo menjadi orang penentu, karena tidak ada yang paling kuat di dalam koalisi, maka Pak Prabowo akan menjadi penentu. Itu juga yang dimainkan. Kita harus jeda, Mas Hanta. Kita akan eksplorasi dulu alasan Mas Hanta yang pertama. Oke, alasan pertama soal pesan rekonsiliasi yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo, makanya yang didatangi atau yang ingin dirangkul terutamanya adalah Nasdem dan juga PDI Perjuangan karena ada Megawati di situ. Tapi sampai saat ini, Bang Andre, tinggal PDI Perjuangan tampaknya satu-satunya partai di luar koalisi yang belum mengucapkan selamat atas terpilihnya Prabowo Gibran. Apakah ini akan menjadi persoalan buat Gerindra dan juga Pak Prabowo? Nanti kita akan bahas pemirsa, usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.